Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat semua, jumpa lagi ya bersama saya. Masih di dalam channel teknisi HP jalanan ya. Oke. Baiklah, kali ini saya akan mencoba berbagi tutorial lagi ya buat kalian semua dimanapun berada. Kali ini saya mendapatkan kasus, yaitu HP Xiaomi ya sobat ya. HP Xiaomi 4X ya. Ini adalah HP yang sudah saya servis ya, yaitu HP yang sudah rusak yang saya beli ya, punya orang. Jadi saya servis kemarin tuh masih LCD-nya rusak ya. Setelah saya adakan penggantian LCD, ternyata ada kasus lagi yang menimpa ya, kasus baru ya. Ini sudah saya bongkar ya sobat. Itu kasusnya itu adalah baterainya tidak bisa mengisi ya sobat ya. Ini sudah saya cas selama 1 malam ya, 1 hari 1 malam. Dia hanya tetap di angka 40 ya, 40 41, nanti turun lagi 40, naik lagi 41, itu saja ya. Baiklah, di sini saya akan mencoba membagikan sebuah trik ya, yang mana trik ini mungkin sebagian teknisi sudah banyak yang tahu ya, jadi tidak ada salahnya saya bagikan juga di sini. Ya, semoga bermanfaat ya. Oke, bisa kita perhatikan lagi, tidak ada tanda-tanda pengisian ya sama sekali ya. Cuman di sini ada tanda petirnya ya, cuman tidak bisa mengisi ya. Tetap di angka 40 saja. Tanpa panjang lebar lagi, ayo kita langsung selesaikan saja ya. Yang pertama sekali kita lepas saja baterainya ini. Kemudian kita buka ininya lah. Kemudian kita akan lepas ininya ya. Dipatah-patahin begini saja bisa. Karena ini cuman seng ya sobat ya. Oke, satunya sudah patah ya sobat ya. Tinggal satunya lagi. Oke. Ini kebetulan sudah saya jumper juga ya sobat ya. Aduh, zoomnya bermasalah ini. Memang tidak bisa di zoom ya sepertinya nih. Ya maaf ya sobat ya, tidak bisa di zoom HP-nya ini, ada error ya. Tapi yang jelasnya di sini saya akan beritahukan caranya ya.
kalian harus mencari persamaan baterai ya, persamaan baterai, tapi yang baterainya sudah rusak juga. Ini kemarin tuh gembung ya, bengkak, jadi saya tusuk, saya keluarkan gelembung udaranya itu. Setelah itu saya coba lagi, ternyata tidak bisa ya sobat ya. Kita tes ya. Dia tidak bisa mengisi juga ya sobat ya. Permasalahannya di baterainya, tidak bisa nyala. Kali ini bisa nyala ya, tapi kalau dipasangkan baterainya tidak bisa. Oke, kemudian kalian bongkar juga ini. Kita bongkar semuanya dulu ya sobat ya. Oke, setelah begini ya kan, kalian lepas dulu ya. Setelah begini kalian bisa potong ya, kalian bisa potong menggunakan alat pemotong ya. Tapi sebelum kalian memotong, pastikan dulu begini ya pemasangannya nanti. Jadi yang ini akan kita transfer ke sini ya sobat ya. Jadi jangan salah, jangan sampai terbalik ya. Jadi langsung saja kita potong. Oke, satu sudah terpotong ya sobat ya. Tinggal satu lagi. Oke, setelah begini kalian langsung saja pasangkan ke sini ya sobat ya. Gabungkan saja. Agak ribet ya sobat ya, tapi kita harus cari selanya supaya agar dia menjepit ya. Yang penting dia bisa menjepit dan bersentuhan ya. Kemudian setelah
Setelah begini ya kalian tinggal melapisinya dengan lakban ya. Terserah kalian menggunakan lakban apa, yang hitam bisa juga yang putih bisa juga. Kalian gunting saja. Kemudian kalian lakban saja ininya agar rapat ya. Kemudian kalian langsung tes saja ya, apakah berfungsi, apakah normal lagi ya. Kurang ke pinggir ya sobat ya. Oke. Kemudian kita coba tes cas lagi ya. Apakah dia bisa mengisi? Oke, ternyata mengisi ya sobat ya. Kita tunggu. Kita coba nyalakan dulu ya. Jadi letak permasalahannya itu di sini ya sobat ya. Di sini adalah letak permasalahannya itu. Karena biasanya konektornya atau kapasitornya ada yang konslet bagian sini ya. Jadi tidak bisa menampung arus lagi. Oke. Dia mengisi ya sobat ya. Kita tunggu apakah dia bisa bertambah baterainya apa tidak. Apakah seperti tadi malam yang satu malam tidak bisa penuh ya. Ini kita perhatikan baterainya malah berkurang ya sobat ya. Kita coba aja dulu. Kita tunggu, kalau masih berkurang berarti permasalahannya bukan di baterai ya sobat ya. Berarti permasalahannya di konektor cas, kalau nggak di IC-nya ya, IC cas. Kita tunggu lagi apakah masih berkurang. Kalau berkurang berarti kita harus ganti konektor cas. Kalau nggak bisa juga kita akan lari ke IC-nya ya sobat ya. Oke, sepertinya itu dulu dari saya sobat ya. Lanjut ke part 2 ya nanti ya, kalau saya seleksi lagi ya, kan apa-apa kerusakannya. Oke, selamat ya menunggu ya video saya berikutnya ya. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknisi.